Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 894. Pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba bangkit. Kalian berdua, apapun yang terjadi nanti, jangan terlibat, aku akan membawa masalah ini ke tempat lain. Pria berjubah Konfusianisme tampak hikmat, dan ketika suaranya bergema, dia sudah melangkah menuju istana. Suyi berbaring di kursi rotan, acuh tak acuh. Melihat ini, Yusue tidak banyak bicara. Di luar aula utama, angin dan hujan, kilat dan guntur. Lengan pria berjubah Konfusianisme membengkak, dan auranya tiba-tiba menjadi ganas dan kuat. Kekuatan milik kerajaan kaisar menghancurkan angin dan hujan. Xing Yunjia, kamu tidak bisa kabur kali ini. Sebuah suara santai bergema. Dengan candi ini sebagai pusatnya, sosok demi sosok tiba-tiba muncul dalam kehampaan ke segala arah. 5 orang. Ada pria dan wanita, semuanya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan milik tingkat kekaisaran. Beberapa udara ungu mengalir ke langit, menginjak awan darah. Beberapa memegang tombak perang, dikelilingi oleh guntur perak. Beberapa beruang busur besar, dan mata mereka emas. Beberapa dari mereka memegang botol harta karun di tangan mereka, dan sosok mereka menjulang di kabut hitam. Di kehampaan di luar gerbang candi, ada sosok yang lebih menakutkan. 5 kaisar muncul di malam hujan ini, dan udaranya seperti jaring, benar-benar menghalangi dunia. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan awan hujan di langit. Hujan deras yang mengguyur dunia ini tiba-tiba berakhir. Hanya niat membunuh, yang tercampur dalam kabut air mendidih, yang terus menyebar dan berfermentasi dalam kehampaan. Wajah pria berjubah Konfusianisme berubah, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu coba. Dentang, suara itu masih bergema, dan pria berjubah Konfusianisme itu tiba-tiba mengeluarkan pedang tajam dan sempit. Sosok itu berubah menjadi sambaran petir, dan melesat lurus ke depan. Binatang yang terperangkap masih bertarung, dan keberaniannya terpuji. Tapi sayangnya, kamu Xing Yunjia ditakdirkan untuk kembali ke langit. Pemuda berambut perak berjubah ungu terkekeh dan melambaikan pedang hijau dan hijau pendek di tangannya. Dentang, tabrakan yang memekakkan telinga bergema. Sosok depan pria berjubah Konfusianisme itu segera diblokir. Pada saat yang sama, keempat kaisar dari arah lain telah menyerang dengan berani, mengepung orang-orang berjubah Konfusianisme. Jangan biarkan tanganmu mati, orang ini harus ditangkap hidup-hidup, untuk tujuan lain. Pemuda berambut perak berjubah ungu berkata dengan lantang. Ya, kaisar lain menurut. Wajah pria berjubah Konfusianisme menjadi sangat suram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah putus asa, dia bergegas maju lagi. Di istana, Suyi yang sedang duduk di kursi rotan diam-diam membuka matanya. Yusue menyerahkan sepanci anggur yang sudah dihangatkan, dan berkata, rekan Taois, ada 2 kultivator iblis, 2 kultivator hantu, dan seorang kultivator iblis, semuanya memiliki aura jahat. Yang terkuat adalah iblis kultivator yang dipimpin olehnya, yang memiliki kultivasi di tahap tengah alam Xuanzao, dan 4 lainnya memiliki alam kultivasi di tahap awal alam Xuanzao. Suyi mengambil kendi, menyesapnya, dan berkata, saat perang pecah, tempat ini akan hancur. Sebelum dia selesai berbicara, Yusue mengerti apa yang dia ketahui, dan segera berdiri dan berkata, aku akan membiarkan mereka bertarung di tempat lain, agar tidak mengganggu istirahat kita. Suyi menggosok alisnya dan berkata, orang tadi adalah kaisar dari klan Xing dari Suluosi. Jadi begitu, Yusue tersenyum dan mengangguk. Alis gadis itu jernih dan wajahnya luar biasa. Ketika dia tersenyum, dia luar biasa cerah dan bergerak. Sebagai Tuan Yusue, seperti dewa di hati klan ular hantu selama beberapa generasi, dia berada di Suyi. Di depannya, dia tampak sangat lembut, berperilaku baik, dan pengertian. Dia tidak membutuhkan Suyi untuk mengatakan apapun, dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Jika nenek moyang suku ular hantu melihat ini, saya tidak tahu harus berpikir apa. Suyi berkata, ini yang kamu minta untuk dirimu sendiri, bukan aku yang memintamu untuk membantu. Yusue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, oke. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar aula. Tunjukkan tanganmu seperti dewa. Ledakan. Di atas gerbang kuil, perang telah pecah. 5 kaisar bergabung untuk mengepung pria berjubah Konfusianisme. Pertarungannya tidak sengit, tapi bagi pria berjubah Konfusianisme, ini bisa dikatakan tragis. Kelima kaisar memiliki rencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun mereka berada di atas angin, mereka tidak menyerang dengan kejam. Mereka hanya mengepung pria berjubah Konfusianisme dan terus menekannya. Bahkan jika pria berjubah Konfusianisme berjuang mati-matian, dia tidak dapat menembus pengepungan, tetapi semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pria berjubah Konfusianisme itu berlumuran darah dan memar. Xing Yunjia, apakah kamu begitu putus asa?
Jika kamu terus seperti ini, fondasi jalanmu akan rusak parah. Selama pertempuran, pemuda berambut perak berjubah ungu menghela nafas pelan. Pria berjubah Konfusianisme tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat pemuda berambut perak berjubah ungu mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak ingin menabrak tembok selatan dan tidak melihat ke belakang. Kamu harus tahu bahwa saat ini, tidak ada seorang pun di langit yang dapat menyelamatkanmu, saranku. Anda untuk menyerah berjuang demi kebaikan. Pada saat ini, suara sedingin Es terdengar, apakah kamu sudah cukup banyak kesulitan? Saat suara itu terdengar, kata-katanya seperti guntur, dan itu mengguncang hati 5 kaisar, membuat mereka gemetar. Pada saat ini, pemuda berambut ungu dan berjubah perak dan yang lainnya semuanya berubah. Sungguh kekuatan yang menakutkan, hampir karena naluri bahaya, kelima kaisar mengelak ke satu sisi tanpa ragu-ragu. Ledakan, adegan ini mengejutkan pemuda berambut perak berjubah ungu dan yang lainnya untuk berubah warna lagi. Di kejauhan, sosok anggun dan ramping berdiri di samping pria berjubah Konfusianisme. Dia memiliki sanggul tinggi, pinggang ramping dan leher yang indah, dan wajahnya seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun. Saat Anda melihat ke atas, itu seperti dewa yang berjalan dari malam abadi, dengan keagungan menghadap ke semua makhluk hidup. Gumpalan jalan gelap kekuatan bertahan di sekitar tubuhnya, membuat auranya semakin misterius dan mengintimidasi. Pada saat ini, bahkan pria berjubah Konfusianisme pun terkejut. Dia sudah merencanakan untuk bertarung sampai mati, tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat yang paling berbahaya, dia diselamatkan oleh gadis yang bertemu secara kebetulan. Di mana dia? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pria berjubah Konfusianisme menyadari bahwa ketika dia memasuki kuil paling awal malam ini, dia telah kehilangan penglihatannya, dan dia tidak menyadari bahwa wanita di depannya, yang menemani anak laki-laki berjubah itu seperti seorang pelayan, sebenarnya, itu adalah keberadaan horor yang tersembunyi. Kamu pergi dan sembuhkan. Yusue melirik pria berjubah Konfusianisme dengan nada dingin. Pria berjubah Konfusianisme tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, tapi mereka. 5 orang yang sekarat, apa yang perlu dipedulikan? Yusue berkata dengan ringan. Pria berjubah Konfusianisme. Di kejauhan, 5 kaisar. Terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa wanita dengan temperamen dingin dan arogansi seperti bajingan di kejauhan adalah eksistensi yang sangat kuat. Pemuda berambut perak berjubah ungu menarik napas dalam-dalam dan berkata, teman ini, Anda harus berpikir jernih, jika terlibat dengan urusan pengadilan ilahi Xuanming, kami. Bising, Yusue mengerutkan kening, dan sosoknya menghilang begitu saja. Ledakan, cahaya redup muncul, tubuh pemuda berambut perak berjubah ungu membeku, dan matanya bulat, kekuatan Suyu, kamu. Suara penuh kejutan berhenti tiba-tiba. Saya melihat tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi abu halus seperti pasir. Tubuh dan jiwa semuanya hilang. Dengan jentikan tangan, seorang kaisar tingkat menengah Xuan Zhao musnah. Pemandangan yang mendominasi dan aneh membuat pria berjubah Konfusianisme itu terkejut. 4 kaisar lainnya juga berkeringat dingin, dan jiwa orang mati tenggelam. Pergi. Mereka berbalik dan melarikan diri. Tidak ada yang berani berlama-lama. Yuxue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, sudah terlambat. Aku melihat tangannya terangkat. Ledakan. Dunia bergetar hebat. Tepi gelap seperti pita tiba-tiba muncul. Di bawah tatapan luar biasa dari pria berjubah Konfusianisme, saya melihat 4 kaisar yang melarikan diri ke kejauhan. Tubuh mereka meledak satu persatu, berubah menjadi abu dan menghilang. Dari awal hingga akhir, tidak ada waktu untuk mengelak dan melawan. Rasanya seperti menghancurkan 4 lalat yang tidak mencolok. Adegan ini membuat orang-orang di kerajaan kekaisaran seperti pria berjubah Konfusianisme tidak dapat mengendalikan keterkejutan batin mereka dan tidak dapat tenang. Yuxue menatap langit, awan hujan berangsur-angsur berkumpul, dan hujan akan turun lagi. Gadis itu menarik pandangannya dan berkata kepada pria berjubah Konfusianisme, putraku harus menanyakan sesuatu padamu, ikutlah denganku. Berbicara, Yusue telah melangkah ke dalam kehampaan dan memasuki aula. Pria berjubah Konfusianisme gelisah dan tersadar dari keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosi yang bergejolak di dalam hatinya, dan mengikuti ke aula. Ledakan. Segera, guntur dan kilat, dan hujan lebat turun lagi. Di dalam aula kuil, ketika pria berjubah Konfusian masuk, dia melihat pria muda berjubah itu berbaring dengan malas di sana, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar aula barusan. Dan wanita yang seperti bajingan sebelumnya seperti pelayan yang lembut dan patuh, duduk di sisi api unggun. Adegan ini membuat pria berjubah Konfusianisme linglung. Inilah yang dia lihat ketika dia pertama kali tiba malam ini. Namun saat ini, pria berjubah Konfusianisme tidak lagi berani memperlakukan pemuda berjubah dan gadis berjubah polos sebagai orang biasa. Di bawah Xing Yunjia, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria berjubah Konfusian melangkah maju dan membungkuk. Dia terluka parah dan berlumuran darah, tetapi ekspresinya penuh rasa syukur dan hormat. Suyi berkata, kamu sembuh dulu, ada yang ingin kutanyakan nanti.
Pria berjubah Konfusianisme mengangguk, oke. Dia membungkuk ke sudut aula dan duduk bersila. Su Yi berkata kepada Yuxue, apakah kamu tahu mengapa aku tidak ingin membawamu ke Youdu? Tanpa menunggu jawaban, Su Yi menghela nafas kecewa, karena kamu, aku tidak punya banyak kesempatan untuk membunuh musuh dan mempertajam ilmu pedangku. Sebaliknya, aku seperti wajah putih kecil yang makan nasi lunak terlalu membosankan. Yuxue terkejut. Segera, dia mengerutkan bibirnya, menyipitkan mata bintangnya yang indah, dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 895. Su Yi memang sedikit kecewa. Beberapa hari yang lalu, kultivasinya telah berhasil memasuki tahap tengah Spirit Will Realm. Bahkan kendali atas jalan, Yuanji, telah mencapai tingkat yang kecil. Menurut pengalaman hidupnya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia dapat membunuh karakter di tahap tengah Xuanzhao. Sayangnya, dia belum memiliki kesempatan untuk membuktikannya sendiri. Apakah kamu masih tertawa? Su Yi sedikit mengernyit. Gadis itu jinak seperti kucing, berpose sangat rendah. Bahkan, sedikit rendah hati. Alasan mengapa pria berjubah Konfusianisme salah mengira dia sebagai pembantu sebelumnya sebagian besar karena dia terlalu patuh ketika dia berada di sisi Su Yi, menakutkan. Su Yi berkata, apakah Anda tahu bagaimana umat Buddha memandang kata mendebarkan? Yuxue dengan rendah hati meminta nasihat, juga mintalah bimbingan dari sesama Taois. Seorang biksu hanya bisa sangat menghargai kengerian besar antara hidup dan mati dengan memotong semua ketergantungan dan jalan belakang dan menghadapi hidup dan mati. Su Yidao, di bawah rangsangan yang menakutkan seperti ini, suasana hati dan jiwa bergejolak, yang cukup untuk sepenuhnya mengeluarkan potensi kultivator, sehingga jiwanya sendiri dapat ditempa, dan transformasi serta sublimasi dapat diwujudkan. Tujuan, itulah manfaat mengasah diri dalam pertempuran. Mendengar ini, Yuxue tiba-tiba berkata, ternyata keempat karakter ini bisa dijelaskan dengan cara ini. Sungguh luar biasa untuk berhati-hati. Su Yi melanjutkan, tetapi jika Anda tahu bahwa tidak peduli seberapa besar bahaya yang Anda hadapi, Anda masih bisa menang, jadi apa yang Anda bicarakan untuk menggetarkan dan mempertajam tubuh Anda? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jangan bilang itu kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menunda perjalananku. Berbicara tentang ini, dia memandang Yuxue dan berkata, juga, kamu adalah dewa di mata klan ular hantu selama beberapa generasi, dan temperamenmu dingin dan sombong, mengapa kamu harus menyalahkan dirimu sendiri, perlakukan aku dengan sikap lembut seperti itu. Yuxue terdiam, wajah seperti peri gadis itu tidak pasti. Untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku tidak peduli. Su Yi, dia tidak berkata apa-apa lagi, berbaring di kursi rotan dan menutup matanya. Saat fajar menyingsing, hujan deras yang mengguyur sepanjang malam akhirnya berhenti. Kabut pagi di luar aula utama berkabut, dan kelembapannya sangat tinggi. Kadang-kadang terdengar kicauan burung dari pegunungan yang jauh, seindah suara alam. Di aula, Su Yi menanyai pria berjubah Konfusianisme sambil menikmati sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Yuxue. Seperti yang dia duga, pria berjubah Konfusianisme bernama Xing Yunjia, dari klan Xing kuno yang dulunya bertanggung jawab atas Sulwosi. 5 kaisar yang mengejar Xing Yunjia tadi malam berasal dari kekuatan yang disebut Xuanming Senting. Pengadilan Ilahi Xuanming. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya? Su Yi terkejut. Xing Yunjia berdiri di satu sisi dan menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata Pengadilan Ilahi Xuanming adalah kekuatan misterius yang muncul di Sungai Styx setelah Festival Lentera 10.000 sebulan yang lalu. Asal-usul kekuatan ini misterius, tetapi latar belakangnya sangat menakutkan. Hanya butuh 3 hari untuk mencaplok 7 kejahatan tingkat pertama yang paling kuat di wilayah Sungai Styx. Pasukan Dao. Tradisi Tao ini percaya pada Dewa Dunia Bawah. Hingga saat ini, hanya dalam 1 bulan, Pengadilan Ilahi Xuanming telah menjadi garis keturunan Tao yang paling kuat di dunia. Mendengar ini, Su Yi sedikit mengernyit. Dia ingat sesuatu. Belum lama ini, ketika malam festival Lentera tiba, kota Ziluo diserang dengan kejam oleh pasukan roh jahat, dan pada saat itu, burung jahat Jiu Yumingya juga mencoba masuk ke reruntuhan divisi penghakiman dan merampok Cui. Klan, pena hakim artefak kota. Pada saat itulah Su Yi melihat Dark Knight Servant yang berakting dengan Nine Nether Crows. Di zaman kuno, pelayan malam kegelapan dianggap sebagai pelayan Hades, dan pecahan bulu yang ditinggalkan oleh 9 Nether gagak juga dicetak dengan nafas roda takdir. Roda takdir adalah salah satu dari 9 dewa terlarang yang dikuasai oleh Pluto di zaman kuno. Selain itu, kemungkinan besar tersembunyi di tempat terlarang di kota kematian. Saat ini, kekuatan misterius dan kuat seperti Pengadilan Ilahi Xuanming tiba-tiba muncul di wilayah Sungai Styx ini, dan orang-orang kuat di sekte semuanya menyebut diri mereka murid dunia bawah. Ini membuat Su Yi bertanya-tanya apakah yang disebut Dewa Dunia Bawah bisa menjadi Dewa Dunia Bawah yang telah bertahan sejak zaman kuno.
Mengapa kamu diburu? Su Yi bertanya. Terjebak di dalamnya. Saya datang ke wilayah Sungai Styx kali ini untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum saya memasuki kota kematian, saya menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik pengadilan ilahi Xuanming. Tanpa menanyakan alasannya sama sekali, dia menembak langsung dan mencoba menangkap saya hidup-hidup. Jika saya tidak bertemu dua rekan Taois kali ini, saya akan mati. Setelah mendengarkan, Su Yi mau tidak mau berkata, jadi, kamu bahkan tidak tahu kenapa kamu diburu. Xing Yunjia mengangguk. Su Yi dengan serius berkata, mereka pasti punya rencana lain untuk melakukan ini, dan bahkan, kemungkinan besar mereka tidak hanya menargetkan Anda. Xing Yunjia teringat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, tidak lama setelah saya memasuki wilayah Sungai Ming, saya mendengar desas-desus bahwa baru-baru ini, Pengadilan Ilahi Xuanming bersekongkol untuk membuat acara besar, untuk membiarkan mereka, Dewa Dunia Bawah, yang aku yakini telah benar-benar turun ke dunia. Su Yi terkejut. Rumor ini mengingatkannya pada spekulasi awal. Pada awal malam festival Lentera Wan, alasan mengapa 9 Nether Crows dan Dark Knight Servant ingin menangkap Judge Pen, kemungkinan besar menggunakan artefak ini untuk membalikkan dan mengubah hukum asli di kota tersebut, mati, untuk mencapai tujuan membantu Pluto melarikan diri dari kota kematian. Saat ini, ada desas-desus bahwa Pengadilan Ilahi Xuanming sedang merencanakan peristiwa besar untuk membiarkan Dewa Dunia Bawah datang ke dunia, yang bertepatan dengan upaya 9 Nether Crow untuk membantu Pluto keluar dari masalah. Yuxue, yang mendengarkan dengan seksama, berkata dengan sedikit kesal, aku tahu ada alasan tersembunyi untuk melakukan hal-hal ini, aku tidak akan membunuh orang-orang itu tadi malam. Su Yi berkata, tidak apa-apa, maka kita akan menangkap orang besar lainnya di Pengadilan Ilahi Xuanming, cukup untuk mendapatkan apa yang ingin kita ketahui. Yuxue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, benar. Xing Yunjia tidak dapat membantu untuk mengingatkan, kalian berdua, latar belakang yang mendalam dari Pengadilan Ilahi Xuanming tidak dapat diduga, dan asalnya misterius. Dikabarkan bahwa garis keturunan Tao ini kemungkinan besar memiliki kekuatan yang menakutkan. Su Yi tersenyum dan berkata, ini lebih menarik. Xing Yunjia terdiam beberapa saat. Dia ingat kemampuan mengerikan yang ditunjukkan Yuxue tadi malam. Setelah mengobrol sebentar, Xing Yunjia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Su Yi dan Yuxue tidak menunda lagi dan berangkat lagi. Kota Salju, kota raksasa kuno yang sudah ada sejak zaman kuno. Di wilayah Sungai Ming, kota Tianshui sangat terkenal, karena tempat yang berjarak 300 mil sebelah timur kota adalah Gunung Gantung. The Hanging Ridge adalah pintu masuk ke kota kematian. 3 hari kemudian, hari sudah sangat gelap. Di luar kota salju, Su Yi dan Yuxue datang dari kejauhan. Dari dahulu kala hingga sekarang, siapapun yang pergi ke kota kematian pasti akan melewati Tiansecheng, dan bahkan kaisar pun tidak terkecuali. Dapat dikatakan bahwa kota ini telah menyaksikan praktik yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno hingga saat ini. Su Yi berkata, sayangnya, sebagian besar pembudidaya yang pergi ke kota kematian terbunuh di dalamnya. Mereka yang benar-benar dapat kembali ke kota Tianshui hidup-hidup jarang terjadi. Ayo, kita cari pandai besi dulu. Ngomong-ngomong, dia sudah berjalan menuju kota. Pandai besi. Yuxue bingung. Su Yi berkata, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Sky Snow City di senja terlihat sangat hidup dan makmur. Di jalan-jalan dan gang-gang, biksu dari seluruh dunia dapat dilihat di mana-mana. Pembudidaya setan, pembudidaya sihir, pembudidaya hantu, pembudidaya Buddha, segala jenis. Ada juga beberapa makhluk aneh dari kelompok etnis yang berbeda. Bagaimana kota ini bisa begitu makmur? Yuxue terkejut. Dia berpikir bahwa karena kota ini berdekatan dengan tempat terlarang yang ganas seperti Gunung Gantung, sangat sedikit orang yang boleh datang. Tetapi ketika dia benar-benar sampai di sini, dia menemukan bahwa itu sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan. Kota kematian adalah tempat tabu paling terkenal di dunia bawah, dan juga merupakan tempat kesempatan di mata para biarawan di dunia. Setiap hari, ada banyak sekali biksu yang datang dari seluruh dunia. Su Yi berkata dengan santai, tentu saja, hanya ada sedikit yang benar-benar berani mengambil risiko di kota kematian. Sebagian besar pembudidaya datang ke kota Tianshui untuk melakukan transaksi dan bertukar informasi. Yuxue tercengang, melakukan bisnis. Su Yi mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Anda harus tahu bahwa 6 alam dunia bawah dan 13 alam, wilayah masing-masing alam sebanding dengan dunia besar. Untuk biksu biasa, untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari alam lain, mereka harus menempuh jarak yang jauh. Namun, kota salju berbeda pada hari ini. Setiap hari, biksu dari seluruh dunia datang ke sini, dan Anda bahkan dapat sering melihat karakter kaisar. Dalam hal ini, sangat memudahkan komunikasi dan pertukaran antar biksu di berbagai wilayah. Itu juga memungkinkan para biksu untuk melihat harta langka dari seluruh dunia, dan sumber daya budidaya seperti apa, sulit bagi para pedagang untuk menjadi makmur. Wanita tampaknya memiliki sifat bawaan untuk berbelanja.
Suyi hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat sosok familiar seorang wanita berjalan dari jalan tidak jauh, dan mau tidak mau terkejut. Hampir pada saat yang sama, wanita itu menoleh seolah sadar. Ketika dia melihat wajah Suyi dengan jelas, wanita itu terkejut, dan ekspresinya sedikit tidak nyaman. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 896. Itu adalah seorang wanita berjubah abu-abu dengan rambut panjang disanggul. Hanya saja temperamennya terlalu dingin dan dingin. Bahkan Yusue juga memperhatikan bahwa wanita berjubah abu-abu itu terlihat sedikit tidak nyaman, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, wanita berjubah abu-abu itu berbalik dan bergegas pergi. Rekan Taois, siapa wanita ini? Anda Sue bertanya-tanya. Sebagai karakter normal, dia tidak akan peduli. Tapi wanita berjubah abu-abu itu dengan jelas mengenali Suyi, jadi Yusue tidak peduli. 3 pengorbanan di Mengpo Hall disebut Yuan Lining. Suyi berkata dengan santai, itu juga kaisar pertama yang telah saya kalahkan sejak reinkarnasi saya. Yusue membeku sesaat, dan tidak bisa menahan tawa, dia seharusnya merasa terhormat untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, para kaisar di dunia ini, tidak sembarang orang akan memiliki kesempatan untuk dikalahkan oleh sesama Taois di bawahnya. Suyi mengerutkan kening, dan orang-orang dari istana Mengpo juga datang ke Tiansecheng. Mungkinkah seseorang dari sekte mereka terjebak di tempat terpencil itu? Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Di loteng, Lu Changming mengerutkan kening dan terdiam. Menguasai. Yuan Lining masuk. Lu Changming merasa segar dan berkata, Lining, bagaimana kabarmu? Yuan Lining berkata dengan cemas, saya pergi mengunjungi Yun Songxi, senior dari kuil Huangquan sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, baru-baru ini, banyak kaisar menghilang secara misterius, dan mereka diduga terkait dengan Xuanming, istana para dewa. Pengadilan ilahi Xuanming. Wajah Lu Changming sedikit berubah, dan berkata, jadi, hilangnya pengorbanan kedua mungkin juga terkait dengan pengadilan ilahi Xuanming. Yuan Lining mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pengadilan ilahi Xuanming ini? Mata Lu Changming berkedip-kedip tidak yakin. Belum lama ini, dia melakukan pengorbanan kedua untuk Xiao Beye dan pengorbanan ketiga untuk Yuan Lining di Aula Mengpo, dan berangkat ke daerah Sungai Styx, berniat memasuki kota kematian untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu. Tidak lama setelah tiba di Tiansecheng, pendeta kedua Xiao Beye, yang keluar untuk menanyakan berita tersebut, menghilang secara misterius. 3 hari telah berlalu, dan Xiao Beye belum kembali. Dan sekarang, menurut Yuan Lining, Xiao Beye kemungkinan besar menderita racun pengadilan ilahi Xuanming, yang membuat Lu Changming tidak terkejut. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuan Lining bertanya. Lu Changming terdiam. Sejak dia memasuki wilayah Sungai Styx, dia telah mendengar berita terkait pengadilan ilahi Xuanming lebih dari sekali. Juga jelas betapa menakutkannya kekuatan misterius yang telah meningkat kuat belakangan ini. Dikatakan bahwa dari waktu ke waktu, hampir semua kekuatan jahat kelas 1 yang didistribusikan di wilayah Sungai Styx telah menyerah ke pengadilan Dewa Xuanming. Ini mengerikan. Setelah beberapa saat, Lu Changming menghela nafas pelan, jika hilangnya pengorbanan kedua benar-benar terkait dengan pengadilan ilahi Xuanming, maka dengan kekuatan Anda dan saya khawatir pengorbanan kedua tidak akan terselamatkan sama sekali. Yuan Lining tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan, mengapa kita tidak meminta bantuan sekte? Lu Changming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami tidak dapat menentukan apakah hilangnya pengorbanan kedua benar-benar terkait dengan pengadilan ilahi Xuanming. Selain itu, tujuan perjalanan kita adalah pergi ke kota kematian untuk menanyakan tentang perubahan drastis di Youdu. Saat ini, tidak cocok untuk tenaga kerja dan guru. Berbicara tentang ini, dia membuat keputusan, besok malam, bulan merah akan muncul di atas langit. Pada saat itu, gerbang, kota mati, yang terletak di kedalaman punggungan gantung akan muncul di dunia ini. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu setidaknya setengah bulan lagi jika Anda ingin memasuki kota kematian lain kali. Yuan Lining berkata, Tuan, apakah Anda berencana pergi ke kota kematian dulu? Lu Changming mengangguk, ya, Tuan Mo Heng terjebak di Youdu dengan menyeberangi sungai. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimanapun, pertama-tama kita harus mencari tahu situasi Youdu. Mo Heng, utusan penyeberangan sungai, barang antik tua dari Balai Mengpo, memasuki ibu kota terpencil ribuan tahun yang lalu. Kali ini ibu kota terpencil telah mengalami perubahan drastis, yang membuat Yang Mulia Mengpo juga khawatir tentang bahaya. Mo Heng, jadi Lu Changming, Yuan Lining, dan Xiao Beye berkumpul untuk menanyakan situasinya. Lu Changming melanjutkan, mengenai pengorbanan kedua, belum terlambat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah kita kembali dari kota kematian. Yuan Lining khawatir, Tuan, saya tidak tahu mengapa, saya memiliki firasat buruk. Saya selalu merasa bahwa kota kematian saat ini seperti pusaran air badai. Saya tidak tahu berapa banyak hal mengerikan yang disembunyikan. Sebelum selesai berbicara, Lu Changming menyela, Lining, jangan khawatir,
kali ini karena perubahan drastis di kota terpencil, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar seperti kita, mengirimkan ahli untuk menyelidiki situasinya. Dan saya telah bertemu dengan orang-orang tua dari kuil Huangquan, kuil Huozhao dan pasukan lainnya, dan memutuskan untuk bertindak bersama setelah memasuki kota kematian, dan akan ada seseorang yang akan menjaga saya. Setelah berbicara, Lu Changming menyesap tehnya. Yuan Lining merasa sedikit nyaman, dan berkata, jika demikian, akan jauh lebih aman. Kota kematian adalah tempat tabu yang cukup membuat kaisar takut akan 3 poin. Namun, dengan sekelompok tokoh senior dari pasukan teratas yang memimpin tim untuk beraksi bersama, tidak akan banyak liku-liku. Menguasai, Yuan Lining tiba-tiba teringat sesuatu. Ada yang lain, Lu Changming bertanya. Yuan Lining ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, aku baru saja melihat Su Yi dari benua Changqing dalam perjalanan pulang. Su Yi. Mendengar nama ini, Lu Changming tertegun sejenak, dan warna kompleks muncul di alisnya, bagaimana dia bisa melupakan bocah berjubah itu. Di istana Mengpo, pendeta tinggi ingin mengambil benih hijau dari Su Yi, tetapi karena dia, sebagai sesepuh tertinggi, tidak ikut campur dan menghentikan masalah ini, dia dibuat, tanpa tinta, dengan menyeberangi sungai, identitas penatua tertinggi. Sampai hari ini, Lu Changming tidak mengerti mengapa Mo Wuhen, yang menyeberangi sungai, sangat menghargai seorang pemuda dari benua Changqing. Ini juga membuat Lu Changming semakin bingung. Tapi bagaimanapun juga, yang dia yakini adalah bahwa seorang pemuda yang dapat menyeberangi sungai, Mo Wuhen, dan barang antik tua lainnya menghormatinya sama sekali bukan orang biasa. Menghentikan pikirannya, Lu Changming berkata, bagaimana dia datang ke kota salju hari ini? Yuan Lining menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya hanya meliriknya dari kejauhan dan berbalik. Berbicara tentang Su Yi, dia juga sangat rumit. Pemuda itu, yang pernah berkultivasi di alam fase roh, mengalahkannya dan kaisar alam Xuanzhao lainnya dalam satu gerakan. Karena pemuda itu, dia dihukum pergi ke tebing Lianxin, untuk 3 pengorbanan di Balai Mengpo. Semua ini memberinya pukulan berat saat itu. Sampai sekarang, setiap kali dia memikirkan Su Yi, Yuan Lining memiliki kepahitan dan keengganan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lu Changming menghela nafas lega dan berkata, untungnya, kamu tidak berurusan dengan pria bermarga Su, jika tidak, aku tidak tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya. Yuan Lining tercengang dan berkata, Tuan, apa maksudmu? Lu Changming menghela nafas, Lining, apakah kamu sudah melupakan sikap leluhur Mo Wuhen saat itu? Su yang bermarga ini, tidak bisa diprovokasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 897. Apa yang membuat Yusue semakin luar biasa adalah bahwa seorang raja dari alam misterius mengundang sosok di alam roda roh untuk meredam pedang, yang jelas tidak masuk akal. Dia tidak bisa tidak melihat pedang terbang hitam yang baru saja marah. Namun, sebelum Yusue dapat melihat dengan jelas, pria berjubah hitam itu bergerak, dan pedang terbang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi pita, dan menghilang ke dalam borgolnya. Pemuda kekar itu tersenyum jujur dan berkata, kamu tidak perlu sopan. Tuanku pernah berkata bahwa selama kamu datang dengan pesanan Fengdu, mereka semua adalah pelanggan toko kami, dan kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Berbicara, dia menundukkan tangannya lagi, lalu berbalik untuk pergi. Ternyata itu adalah seorang pria dari kuil Huangquan. Jalan gelap, Su Yi sudah melangkah maju dan datang ke toko pandai besi. Pemuda jangkung dan kekar itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, tamu, hari sudah gelap, kita tutup. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk memurnikan harta. Jika kamu pergi dan memberitahu tuanmu, katakan bahwa seorang teman lama sedang berkunjung. Pemuda kekar itu terkejut, dan berkata, apakah para tamu mengenali tuanku? Pria berjubah hitam yang baru saja berjalan jarak pendek juga berhenti. Seorang pemuda mengaku sebagai teman lama pemilik toko pandai besi, yang membuatnya merasa luar biasa. Jika saya tidak mengenali tuanmu, mengapa saya harus datang? Su Yi tertawa. Pemuda kekar itu ragu-ragu, apakah tamu itu punya sertifikat? Su Yi berpikir sejenak dan berkata, kamu pergi dan beritahu tuanmu sepatah kata pun, dan dia secara alami akan datang menemuiku. Yuxue menajamkan telinganya, mengungkapkan bahwa dia hanya mendengarkan. Tidak jauh dari situ, pria berjubah hitam mau tak mau membangkitkan rasa penasaran. Minta juga para tamu untuk berbicara dengan jelas. Pria muda kekar itu bingung. Su Yi berkata, salju akan turun di malam hari. Pemuda kekar itu tercengang, hanya kalimat ini. Yuxue menyadari bahwa ini pasti teka-teki yang hanya diketahui oleh pemilik pandai besi. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan keterkejutan dan kebingungannya. Apa ini? Su Yi berkata, kamu pergi dan beritahu tuanmu, dia sendiri yang tahu. Pemuda kekar itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara nyaring, tamu, jangan bohong padaku, jika aku tahu kamu berbohong, aku pasti akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Su Yi tersenyum, ayo. Pria muda kekar itu berbalik dan bergegas ke toko pandai besi. Di belakang toko pandai besi ada halaman sederhana.
Di malam hari, lentera di bawah atap memancarkan cahaya redup. Seorang pria parubaya kurus duduk di depan meja kayu di tengah halaman. Pelipis pria itu berwarna abu-abu, mengenakan jubah kain tua, wajahnya tegas, dan tubuhnya memiliki semacam pesona besi yang kental. Bahkan duduk di sana, sosoknya lurus seperti penggaris. Di seberang pria berjubah kain, duduk seorang biksu tua berjubah hitam, dengan mata mendung dan penampilan kuno. Ratakan, biksu tua berbaju hitam memiliki suara serak, mengungkapkan nafas perubahan. Pria berjubah kain itu tampak tenang, tidak tersenyum dan diam. Kematian, bahkan jika sesama Taois memiliki sarana untuk mencapai langit, dalam menghadapi tren umum seperti itu, mereka masih akan menjadi lengan pria yang menghalangi mobil. Pria berjubah kain itu tanpa ekspresi. Mengapa? Mata keruh dari biksu tua berpakaian hitam itu menatap pria berjubah kain itu dengan dalam, dan berkata, ketika saya datang mengunjungi sesama Taois, saya menerima nasihat dari Tuan Gagak Hitam, dan akhirnya mengerti mengapa dia berkata Anda akan menjaga diam-diam menjaga bengkel ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini. Pria berjubah kain sedikit mengernyit. Biksu tua berbaju hitam tersenyum dan berkata, singkatnya, teman Taois menggunakan tanah sebagai penjara, menjebak diri Anda di sini, Anda mungkin dapat mempertahankan kota ini, tetapi Anda tidak dapat menahan orang-orang di kota ini. Orang-orang, kota salju berubah menjadi kota kosong hari itu, apa bedanya dengan kota mati? Pria berjubah kain itu diam, menghargai kata-kata seperti emas. Biksu tua berpakaian hitam itu menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lord Blackcrow berkata, selama sesama Taois setuju, singkirkan batu nisan yang menjaga kota orang mati, dan tunggu dunia bawah kembali. Dunia, Anda akan membantu sesama Taois keluar dari masalah. Pria berjubah kain itu masih tidak bereaksi, dia memandang biksu tua berbaju hitam dengan tenang, dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Biksu tua berbaju hitam itu terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Pria berjubah kain berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa pergi. Biksu tua berbaju hitam itu mengerutkan kening, seolah-olah dia sedikit tidak senang, tetapi akhirnya dia menahannya. Dia berdiri dan berkata, rekan Taois, besok malam, bulan merah akan muncul lagi, kali ini. Saya khawatir lebih banyak orang akan mati. Pria berjubah kain duduk di sana, tidak bergerak, seolah-olah menutup telinga. Biksu tua berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Seorang pemuda kekar berjalan ke halaman. Pada saat ini, biksu tua berpakaian hitam itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum lembut dan berkata, rekan Tao, keturunanmu benar-benar baik. Uhua, sebenarnya, adalah bibit bagus yang langka di jalan. Pemuda kekar itu buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, senior salah. Di samping meja kayu, pria berjubah kain mengerutkan kening dan berkata, siapa yang mengizinkanmu masuk? Pria muda kekar itu gemetar, menundukkan kepalanya, dan berkata, seorang tamu datang dari luar toko, mengatakan bahwa dia adalah teman lamamu, dan dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Teman-teman lama, biksu tua berbaju hitam itu berpikir. Pria berjubah kain berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, ada banyak pembohong yang mengaku sebagai teman lama saya. Anda harus memiliki ingatan yang panjang dan mengusir mereka, daripada datang untuk meminta instruksi kepada saya. Pria muda kekar itu berkata dengan cepat, pria itu berkata, izinkan saya memberitahu tuannya sepatah kata pun, dan tuannya akan tahu siapa dia. Pria berjubah kain itu terkejut. Kemudian, dia memandang biksu tua berbaju hitam dengan tenang dan berkata, kamu harus pergi. Biksu tua berbaju hitam itu terdiam sejenak, mengangguk, dan pergi. Pria berjubah kain berkata, Aceng, kemarilah. Pria muda kekar itu bergegas maju. Pria berjubah kain mengibaskan jubah berlengan sesuka hati. Kekuatan jalan tak terlihat diam-diam menyelimuti halaman. Kemudian, dia menatap pemuda kekar itu dan berkata, apa yang orang itu katakan? Pemuda kekar itu berkata, pria itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang disebut, langit ingin turun salju di malam hari. Ini akan turun salju di malam hari. Pria berjubah kain bergumam pada dirinya sendiri. Kalimat ini sepertinya mengandung segala macam misteri, membuat lelaki berjubah kain itu terdiam. Tuan, apakah kamu tidak mengerti? Pemuda kekar itu berkata dengan marah, aku tahu pria itu pembohong. Aku akan membersihkannya. Tunggu. Pria berjubah kain yang terdiam beberapa saat, berkata, pergi dan undang tamu itu masuk. Hah? Pria muda kekar itu tertegun. Pria berjubah kain menambahkan, ingatlah untuk menghormati orang itu. Ini, pemuda kekar tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati berkata, Tuan, orang itu baru remaja, hanya seorang pemuda. Pria berjubah kain itu melirik pemuda kekar itu dan berkata, ayolah, jika kamu bertemu dengan biksu tua, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Kata-katanya datar, tetapi pemuda kekar itu membeku, dan bergegas pergi. Dan pria berjubah kain duduk di halaman, warna bingung yang langka muncul di wajahnya yang keras sekeras batu. Ini akan turun salju di malam hari, bolehkah saya minum? Pria itu akhirnya kembali.
Di luar bengkel, ketika biksu tua berbaju hitam keluar, dia melihat seorang pemuda berjubah dan seorang wanita berbaju polos berdiri di sana menunggu. Terutama ketika dia melihat wanita dengan rok polos, sedikit keterkejutan muncul di kedalaman pupil biksu tua berbaju hitam yang keruh. Segera, dia tersenyum lembut dan berkata kepada wanita dengan rok polos, "Saya berani bertanya, apakah gadis itu datang mengunjungi tuannya di sini?" Namun, dia mengabaikannya dan tidak menanggapi. Karena dia tidak pernah suka berbicara dengan orang asing, terutama biksu tua di depannya yang penuh dengan roh jahat, jelas seorang kultivator jahat. Sikap mengabaikan ini membuat biksu tua berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, lalu dia menatap Suyi sambil tersenyum, "Mungkinkah teman kecil ini?" Suyi melirik biksu tua berbaju hitam dengan ringan, dan berkata, "Ada apa denganmu?" Biksu tua berbaju hitam itu tampak tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria dan wanita ini akan lebih kuat dari satu sama lain. Pada saat ini, pemuda kekar itu keluar dengan tergesa-gesa, dan membungkuk kepada Suyi dengan senyum sederhana dan jujur, "Para tamu, tuanku mengundangmu masuk." Mata biksu tua berpakaian hitam itu menyipit dengan tenang, hatinya bergetar. Adegan ini tidak diragukan lagi berarti salah satu pria dan wanita itu adalah teman lama pemilik toko pandai besi. Siapa pria dan wanita ini, dan di mana itu Suci? Mata biksu tua berjubah hitam itu berkedip. Sebelum dia bisa mengerti, Suyi membawa Yusue dan melangkah ke toko pandai besi. Teman kecil, biksu tua berbaju hitam menenangkan pikirannya dan menatap pemuda kekar itu sambil tersenyum. Pria muda kekar itu menoleh dan pergi. Guru berkata, "Jangan biarkan dia mengucapkan sepatah kata pun kepada biksu tua ini." Senyum biksu tua berpakaian hitam itu mengeras, kelopak matanya berkedut, dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Diabaikan oleh wanita dengan rok polos, dia menahannya. Dimarahi oleh pemuda berjubah, dia menahannya. Sekarang bahkan murid dari master toko pandai besi tidak menganggapnya serius, yang membuat biksu tua berpakaian hitam itu sedikit malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, masalah ini harus dipecahkan. Tiba-tiba, biksu tua berbaju hitam itu memandangi jalanan sepi di kejauhan. Di malam hari, di depan sebuah toko yang sudah tutup, seorang lelaki berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Biksu tua berbaju hitam itu saling mengenali dalam sekejap. Tetua tertinggi istana Huangquan, Yun Songzi. Biksu tua berbaju hitam ingat bahwa ketika dia datang mengunjungi pemilik toko pandai besi hari ini, muridnya Aceng sedang menempa pedang dao untuk kacang pinus awan ini. "Rekan Taois, semoga perjalananmu mulus ke kota kematian besok malam." Biksu tua berbaju hitam melipat tangannya, tersenyum lembut, dan membungkuk ke belakang pria berjubah hitam dari kejauhan. Suara itu masih bergema, sosoknya diam-diam berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Siapa biksu tua ini? Mengapa nafasnya begitu aneh dan mengerikan? Ekspresi Yun Songzi tidak pasti, dan hatinya penuh keraguan. Apa yang saya lihat dan dengar di toko pandai besi hari ini sungguh luar biasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 898. Dalam gelap, Yun Songzi berdiri lama sekali. Yun Songzi tidak dapat menahan perasaan penuh emosi ketika dia berpikir bahwa pria dan wanita itu dapat bertemu dengan pemilik toko pandai besi hanya dengan mengatakan, "Langit menginginkan salju di malam hari." Kota salju tidak mudah. Di halaman belakang toko pandai besi, lentera menggantung tinggi, dan bayang-bayang bergoyang di malam hari. Ketika dia melihat pemuda berjubah berjalan masuk seperti berjalan-jalan di halaman, pria berjubah itu terkejut, matanya sedikit aneh. Adapun Yusue, yang mengikuti di belakang Suyi, pria berjubah kain tidak terlalu peduli. Tempat ini, seperti sebelumnya, menyedihkan, membosankan, dan membosankan. Suyi melihat sekeliling dan menatap pria berjubah kain itu. Senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah pria berjubah kain yang tidak tersenyum, dan berkata, "Lebih baik mengikuti tren daripada mengikuti tren." Berbicara, dia memberi isyarat mengundang, "Duduk." Suyi secara alami duduk di hadapan pria berjubah kain. Karena sejak dia memasuki halaman tua ini, dia merasakan depresi yang tak terlukiskan. Yang tertinggal, yang melekat. Orang yang membawa perasaan depresi yang tak terlihat ini adalah pria berjubah kain. Dia segera menyadari bahwa jubah kain parubaya ini adalah karakter yang sangat menakutkan. Suyi mengetuk meja kayu, "Di mana anggurnya?" Melihat Suyi begitu kasar, pemuda kekar yang juga memasuki halaman tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuanku tidak pernah minum, bagaimana mungkin ada alkohol?" Pria berjubah kain melambaikan tangannya dan berkata, "Aceng, kamu salah, aku hanya minum dengan menarik perhatian." Berbicara, dia membalik tangannya, mengeluarkan sebotol anggur dan 2 gelas anggur, dan berkata, "Apakah kamu masih ingat toples anggur ini?" Suyi tersenyum, menunjukkan nostalgia, dan berkata, "Jadi kamu masih menyimpannya." Pada masa itu, ketika dia kembali dari kota kematian, dia minum minuman keras dengan pria berjubah kain, dan dia juga mengeluh bahwa hidup itu seperti perjalanan melawan angin. Dan toples anggur ini adalah sisa dari Suyi. Pria berjubah kain membuka toples anggur yang telah berdebu selama bertahun-tahun,
menuangkan segelas untuk Su Yi dan dirinya sendiri, lalu berkata, aku tahu kamu akan kembali, jadi aku menyimpannya. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Su Yi tersenyum dan meminum anggur di gelasnya. Yusue tercengang, dia menjadi semakin penasaran, siapa pria berjubah kain yang bisa duduk dan minum dengan master pedang Xuan Jun. Pria muda kekar itu tertegun. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda berjubah bisa menjadi teman lama tuannya. Yang lebih luar biasa lagi adalah meskipun tuannya terlihat tidak tersenyum seperti sebelumnya, semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat bahagia. Aku ingat kamu mengatakan bahwa dalam hidup ini, kamu tidak akan menerima murid, tetapi bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Su Yidao. Kalimat ini membuat hati pemuda kekar itu gelisah. Tetapi pria berjubah kain berkata, ini tulang. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika itu masalahnya, tidak apa-apa, itu tidak akan membuat saya berpikir untuk menerima magang. Kuncinya adalah anak Aceng ini, dan saya masih muda, sangat mirip. Su Yi memandang Aceng yang kekar dan tinggi lagi, mengerutkan kening dan berkata, seperti apa bentuknya? Aceng sedikit tidak nyaman dan menggaruk kepalanya. Pria berjubah kain berkata, tidakkah menurutmu dia sangat jujur? Jujur. Su Yi kaget dan tertawa, kamu bilang kamu jujur saat masih muda. Pipi Aceng memerah, dan dia berkata, tamu, apa yang konyol? Pria berjubah kain tidak menganggapnya serius dan berkata, apa yang saya katakan adalah jujur di jalan, cerdik, dan bodoh. Hanya dengan watak seperti itu saya dapat mewarisi mantel saya. Su Yi mengangguk. Pertama kali dia melihat Aceng, dia juga melihat bahwa pemuda ini tampak sederhana dan jujur, tetapi esensi batin Shenhua dan Taoisme yang kokoh memang jauh dari biasa. Dia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, siapa biksu iblis tadi? Pria berjubah kain berkata, dahulu kala, dia adalah patriark kuil Jialan, dan sekarang dia adalah pendeta tinggi kuil Xuanming, dan dapat dianggap sebagai orang percaya di bawah sekte Pluto. Su Yi terkejut, dan berkata, bagaimana bisa ada perubahan seperti itu? Dia ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, kuil Jialan adalah garis keturunan Tao teratas di wilayah Sungai Styx, dengan misi menyapu kejahatan dan kejahatan di dunia, dan memiliki ambisi untuk membantu rakyat jelata. Selain itu, dikabarkan bahwa kekuatan aneh dari kota kematianlah yang menghancurkan kuil Jialan. Tapi sekarang, para tetua yang meminta maaf dari kuil Jialan telah menjadi pengikut Hades. Perubahan ini terlalu besar. Yuxue juga terkejut. Menurut kata-kata pria berjubah kain, pengadilan ilahi Xuanming ini memang terkait dengan Hades yang terperangkap di kota kematian. Ini rumit, tapi sederhana, dia berkhianat. Pria berjubah kain tampak tenang dan berkata, pada masa itu, sebelum bencana kuil Jialan dihancurkan, sejenis Buddha Kaisar di gerbang pernah bergandengan tangan untuk membunuh kota orang mati, tetapi tidak satupun dari mereka dikembalikan. Sang Bhagava bertempur sampai mati, dan sayangnya mati, tubuh Dharma dimurnikan menjadi biksu iblis yang jahat. Beberapa guru Buddha memilih untuk mengkhianati dan menjadi murid Hades. Biksu tua berbaju hitam sebelumnya, nama Buddha, Bitter Willow, sekarang adalah pendeta tinggi pengadilan Dewa Xuanming, Sier. Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, sangat sulit untuk membuat seorang kultivator Buddhis dengan tekad bulat untuk memberontak. Apakah, Pluto, ini benar-benar mampu? Pria berjubah kain menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya berspekulasi bahwa ini tidak dapat dipisahkan dari roda takdir. Roda keberuntungan. Su Yi samar-samar mengerti. Menurut rumor, Pluto kuno menguasai 9 artefak terlarang, yang dikenal sebagai 9 terlarang Pluto. Ada artefak yang berbentuk seperti roda Tuhan, dengan 6 gambar rahasia terukir di luar dan 9 gambar terpencil di dalam, yang disebut roda takdir. Dikatakan bahwa harta karun ini tidak dapat diprediksi, dapat menghancurkan sebab dan akibat masa lalu, dan juga dapat menyelesaikan bencana saat ini, misterius dan kuat. Di kota Ziluo, ketika Su Yi membunuh 9 gagak neter karena kehidupan sebelumnya, dia melarikan diri dengan kekuatan roda takdir. Setelah memikirkannya sebentar, Su Yi bertanya lagi, untuk apa biksu iblis ini mendatangimu? Pria berjubah kain mengambil toples anggur dan menuangkannya untuk Su Yi dan dirinya sendiri. Setelah minum segelas anggur, dia berkata, pengadilan ilahi Xuanming sedang merencanakan acara besar, mencoba menyelamatkan Hades yang terperangkap dari kota kematian. Su Yi segera mengerti dan berkata, mereka ingin kamu memindahkan batu nisan itu. Pria berjubah kain itu mengangguk, ya, selama batu nisan yang ditekan di depan gerbang kota kematian masih ada, selama berabad-abad, roh-roh jahat yang menakutkan yang telah terperangkap di tempat-tempat terlarang utama di kota kematian masih ada. Semangat, akan sulit untuk keluar dari masalah. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan mereka sudah tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk menghilangkan batu nisan ini. Berbicara tentang ini, pria berjubah kain itu mengingat sesuatu dan berkata, pada malam festival Lentera Wan belum lama ini, orang yang mengalahkan 9 gagak neter di kota Ziluo seharusnya adalah sesama penganut Tao, bukan? Su Yi tersenyum dan tidak menyangkalnya.
Pria berjubah kain berkata, burung gagak kecil mencoba merebut artefak kota keluarga Cui, pena hakim, dan menggunakan harta ini untuk mengubah aturan asli di kota kematian, untuk mencapai tujuan, membebaskan Hades, tapi sayangnya, pada akhirnya gagal. Suyi berkata, jadi, mereka menemukan idemu lagi, mencoba membuatmu menghapus batu nisan itu. Pria berjubah kain berkata, saya tidak setuju. Suyi berpikir sambil berpikir, mereka seharusnya tidak menyerah begitu saja. Bagus. Pria berjubah kain itu mengangguk, mengerutkan kening di wajahnya yang tegas, dan berkata, namun, mereka sudah tahu alasan mengapa saya menjaga tempat ini dalam beberapa tahun terakhir. Suyi menyipitkan matanya dan berkata, mereka mengancammu dengan sumpah yang kamu buat. Pria berjubah kain itu berkata dengan tenang, sekarang mereka tidak berani melakukannya, karena mereka tahu betapa serius akibatnya jika mereka menggangguku. Tapi di masa depan, tidak masalah. Suyi menghela nafas pelan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu bahwa pada zaman kuno, Tian Seceng memiliki nama lain. Feng Du, salah satu pembangkit tenaga inti dunia bawah. Dan pria berjubah kain dari toko pandai besi memiliki identitas lain, penjaga malam Feng Du. Barisan pria berjubah kain diam-diam menjaga kota. Menurut aturan penjaga malam, setiap generasi penjaga malam harus bersumpah untuk menjaga Tian Seceng selama 60.000 tahun. Kota itu hidup, kota itu hancur. Ini adalah sumpah tinggi dari setiap Night's Watch, namun, Suyi juga tahu bahwa, berdasarkan Taoisme pria berjubah kain, jika pengadilan ilahi Xuanming benar-benar melakukan ini, konsekuensinya tidak akan ditanggung oleh pengadilan ilahi Xuanming. Tapi tidak apa-apa, kalian sudah kembali. Senyum muncul di wajah tegas pria berjubah kain. Suyi terkejut, tidak bisa tertawa atau menangis. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku hanya memiliki tingkat kesadaran spiritual? Pria berjubah kain itu berkata dengan tenang, kultivasi hanyalah penampilan. Di dunia hantu ini, jika seseorang dapat membantu saya, maka orang ini ditakdirkan untuk menjadi Anda. Saat mendengarkan percakapan keduanya, Aceng yang penuh kebingungan hampir membeku saat mendengar seluruh orang ini. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana guru akan menghargai teman lama yang terlihat lebih muda darinya ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 899. Suyi menggosok alisnya. Apa yang disebut bantuan pria berjubah kain bukanlah masalah sepele biasa. Lebih penting lagi, tujuan kedatangannya ke kota mati adalah untuk menyelamatkan daun-daun kecil yang terperangkap di kota bawah, bukan untuk membersihkan Xuanming Senting, kekuatan misterius yang didukung oleh Hades. Pada saat ini, pria berjubah kain itu tiba-tiba berkata, rekan Taois, jika saya menebak dengan benar, tujuan kedatangan Anda ke Tian Seceng seharusnya tidak dapat dipisahkan dari gadis kecil itu. Suyi tidak heran pria berjubah kain bisa menebak ini. Karena dia dan Xiaoye pernah menjelajahi kota kematian bersama. Pria berjubah kain berkata, perubahan drastis di Youdu terkait dengan pengadilan ilahi Xuanming. Bagus. Pria berjubah kain itu mengangguk. Apa yang mereka coba lakukan? Suyi sedikit bingung. Pria berjubah kain terdiam sesaat, dan berkata, kumpulkan darah kaisar, singkirkan jalan kaisar, panen jiwa kaisar, dan persembahkan korban ke Hades. Suyi mengangkat alisnya sedikit, menggunakan drama Youdu menjadi jebakan untuk membunuh kaisar yang memasuki kota kematian. Yuxue hanya bisa terkejut. Pria berjubah kain berkata, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kaisar memasuki 9 api penyucian di bawah Youdu, tetapi sekarang dengan perubahan drastis di Youdu, kaisar ini terjebak di dalamnya. Ketika berita seperti itu menyebar, kekuatan di belakang kaisar yang terperangkap pasti akan mengirim orang kuat untuk menyelidikinya. Dengan cara ini, itu setara dengan jatuh ke dalam perangkap pengadilan ilahi Xuanming. Berbicara tentang ini, pria berjubah kain itu meminum segelas anggur. Melihat Suyi tidak berniat membuka mulutnya, dia berkata lagi. Dari hari festival Lentera hingga saat ini, hanya dalam waktu sebulan, bulan merah telah muncul 2 kali, dan gerbang kota kematian juga telah dibuka 2 kali. Sejauh yang saya tahu, dalam 2 kali ini, setidaknya 10 kaisar memasuki kota kematian, dan tidak ada yang kembali. Dan besok malam, bulan merah akan muncul kembali. Kali ini berbeda dari 2 sebelumnya, dan ada jauh lebih banyak kaisar yang ingin memasuki kota kematian untuk menyelidiki perubahan drastis di Youdu daripada gabungan 2 sebelumnya. Seperti kota Tianshui hari ini, hanya ada 29 kaisar yang dapat saya rasakan, termasuk beberapa tokoh senior dari garis keturunan Dao teratas. Berbicara tentang ini, pria berjubah kain memberi contoh, seperti Yun Songzi yang Anda lihat ketika Anda datang ke sini, dia adalah kaisar alam Suanyo dari Balai Huangquan. Saya membawa 2 rekan kaisar bersama saya, dan berencana untuk pergi ke kota kematian besok malam. Di Tian Seceng hari ini, ada banyak sekali contoh seperti ini. Tapi aku yakin mereka yang bisa meninggalkan kota kematian hidup-hidup pasti dari 10. Mendengar ini, Yusue tidak bisa menahan cemberut dan berkata, rekan Taois, kenapa kamu tidak menghentikannya? Ini adalah aturan Night's Watch, dan sumpah tinggi mereka. Suyi menjawab, jaga Feng Du dalam kegelapan malam yang panjang,
dan larang ikut campur dalam permusuhan dunia. Jika kau tidak mematuhinya, keadaan pikiranmu akan buruk. Setelah Yusue mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk diam. Dia juga tahu bahwa banyak warisan kuno di dunia ini memiliki segala macam aturan aneh. Pria berjubah kain memandang Su Yi dan berkata, "Rekan Taois, jika Anda ingin menyelamatkan Xiao Ye, Anda pasti akan berkonflik dengan pengadilan ilahi Xuanming. Apakah saya meminta bantuan Anda atau tidak? Masalah ini, Anda tidak mungkin keluar dari jalan." Su Yi menghela nafas ringan, dan berkata, "Kamu sudah selesai berbicara, apa lagi yang bisa kukatakan?" Pipi kuno dan tegas dari pria berjubah kain menunjukkan senyuman, dan berkata, "Saya berani." Su Yi mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata, "Dengan cara ini, kesulitan yang dihadapi Tian Seceng secara alami akan teratasi." Pria berjubah kain tersenyum, tepat. Pria muda kekar di samping, Cheng, tampak linglung. Dia tidak ingat berapa kali guru tertawa setelah bertemu dengan teman lama ini. Anda harus tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang melihat senyum tuannya. Seperti yang kamu katakan, aku pasti tidak akan mengabaikan keselamatan Xiao Ye. Su Yi memikirkannya dan berkata, "Tapi dalam hal ini, kamu tidak bisa hanya menonton drama itu." Pria berjubah kain tertegun, matanya aneh dan berkata, "Rekan Taois, tolong bicara terus terang." Su Yi berkata, "Ini sangat sederhana. Pinjamkan buku mendengarkan Anda." Cheng tiba-tiba tampak cemas dan berkata, "Ini adalah harta karun penjaga malam saya, bagaimana saya bisa meminjamkannya kepada Anda?" Buku mendengarkan. Menurut legenda, pada zaman kuno, ada binatang dewa bawaan, Ting Ting, di dunia bawah tanah. Binatang ini lahir di asal mula dunia bawah. Dan bersama dengan mendengarkan kebenaran, ada juga benih bawaan Tao. Benih Dao bawaan ini telah berevolusi menjadi buku mendengarkan. Secara sederhana, Book of Listening dapat dianggap sebagai makhluk pendamping dari binatang itu. Pria berjubah kain melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Cheng untuk tetap tenang. Lalu dia menatap Su Yi dan mengangguk, "Oke." Su Yi sedikit terkejut. Kekuatan kitab kebenaran sangat misterius. Saat berhadapan dengan biksu biasa, itu tidak terlalu kuat. Tetapi ketika berhadapan dengan kekuatan jahat dan berdosa di dunia ini, ia dapat mengerahkan kekuatan mengerikan yang luar biasa. Di zaman kuno, buku mendengarkan kebenaran, dari garis keturunan penjaga malam dapat dianggap sebagai pembunuh hebat yang membuat roh jahat dunia berubah warna. Lebih penting lagi, kekuatan kitab kebenaran dapat mempengaruhi batu nisan yang ditekan di dalam gerbang kota kematian. Setelah harta ini jatuh ke tangan pengadilan ilahi Xuanming, bahkan ada kesempatan untuk menyelamatkan Hades dengan kekuatan harta ini. Su Yi berkata dengan emosi, "Kamu benar-benar bersedia." Pria berjubah kain berkata, "Ini bukan masalah kemauan atau tidak. Bagi saya, meminjamkan harta ini bukanlah hadiah. Paling banter, itu hanya lapisan gula pada kue. Karena saya percaya itu, bahkan jika Anda tidak memiliki harta ini, pasti tidak sulit untuk menyelamatkan gadis kecil itu dengan bantuan sesama Taois." Kata-kata hambar seperti memaparkan fakta. Tapi itu membuat Cheng kesurupan, tidak bisa tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang sekuat master akan sangat menghargai seseorang. Terutama, orang ini hanyalah sebuah roda spiritual, bahkan lebih muda dari dirinya sendiri. Ini tidak bisa dipercaya. Yusue sudah terbiasa dengan itu. Menurutnya, pernyataan pria berjubah kain itu yang paling wajar. Lagi pula, pemuda berjubah yang duduk di sana adalah Su Xuanjun, yang dulunya adalah satu-satunya di dunia. Su Yi memikirkannya dan bertanya langsung, apakah jalan Yin yang menuju Youdu benar-benar rusak? Pria berjubah kain menggelengkan kepalanya, tidak, dengan kekuatan roh jahat itu, sulit untuk menghancurkan jalan Yin yang sepenuhnya. Itu mudah. Su Yi mengangguk. Su Yi bangkit dan mengucapkan selamat tinggal sampai toples anggurnya habis. Ini adalah buku mendengarkan. Sampai Su Yi dan Yusue meninggalkan toko pandai besi tua dan sederhana ini. Cheng mau tidak mau bertanya, "Tuan, siapa tamu itu tadi?" Pria berjubah kain terdiam sesaat, dan berkata, "Yi Ji Jianxiu." Semua orang suka memberi pria itu segala macam gelar terhormat. Tetapi siapapun yang benar-benar mengenal pria itu tahu bahwa dia hanya menerima satu gelar. Perbaikan pedang. Perbaikan pedang abadi. Wajah Cheng penuh dengan kebingungan, dia tidak bisa memahami arti yang tersembunyi dalam 4 kata sederhana ini. Larut malam. Rekan Taois, seberapa kuat penjaga malam itu? Yusue menahan keraguannya dan mau tidak mau bertanya. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, "Jika orang ini hampir tak terkalahkan di kota salju hari ini, dia adalah aku di puncakku, hanya dalam hal kultivasi, paling banyak aku hanya bisa menjamin tak terkalahkan." Tian Seceng adalah Feng Du di zaman kuno, dan juga merupakan domain Dao dari penjaga malam. Di kota ini, penjaga malam hampir tak terkalahkan. Yuxue terkejut. Dia tahu betul betapa menakutkannya cara Sword Master Xuanjun ketika dia berada di puncaknya. Dan pertempuran di kota ini hanya bisa dibagi rata, bisa dibayangkan betapa kuatnya penjaga malam itu. Bagaimana jika di luar kota ini?
Yuxue bertanya. Suyi berkata, ini tidak jelas, menurut aturan penjaga malam, sejak menjadi penjaga malam, kamu harus menjaga kota ini selama 60.000 tahun. Itu hanya bisa dijaga dalam kegelapan Tian Seceng. Setelah jeda, Suyi berkata dalam keadaan kesurupan, sejak aku mengenalnya, dia tidak pernah meninggalkan Tian Seceng, dan dia tetap sama sampai hari ini. Suyi berkata, ini adalah tugas penjaga malam. Keturunan dari garis keturunan mereka akan menganggap tugas lebih penting daripada hidup, dan akan menggunakan hidup mereka untuk melindungi Tian Seceng. Tentu saja, menurut pendapat kami, aturan jaga malam setara dengan sangkar, menjebak jaga malam di kota, tetapi untuk jaga malam, mereka harus menghabiskan 60.000 tugas untuk melakukan selama bertahun-tahun. Yuxue tergerak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan rasa ingin tahu, ketika kami pergi ke toko pandai besi, Yun Songzi dari Istana Huangquan meminta Aceng, magang penjaga malam, untuk meredam pedang Dao, tapi menurutku Aceng adalah hanya dibudidayakan di alam roda roh, mengapa dia bisa membantu karakter di alam misterius untuk meredam pedang Dao? Suyi berkata, ini terkait dengan warisan penjaga malam. Siapapun yang memegang dekrit Fengdu, dapat meminta penjaga malam untuk membantu dan melunakkan dekrit penghapusan jahat dalam harta. Dengan kekuatan seperti ini, tapi saat berjalan di kota kematian, itu bisa memainkan efek magis di luar imajinasi. Berbicara tentang ini, Suyi sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Lampu redup, memancarkan cahaya belang-belang. Sosok yang memegang lentera, tetapi sulit untuk melihat wajahnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 900. Adegan ini sangat aneh. Dan ketika Suyi melihat ke masa lalu, hantu abu-abu dan cahaya bengkok dan bayangan muncul diam-diam dari kedua sisi jalan tempat Suyi dan Yuxue berdiri. Tiba-tiba, mata Suyi dan Yuxue tampak bergeser, dan pemandangan itu tiba-tiba dan diam-diam berubah menjadi dunia yang gelap dan mati. Suyi tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Yuxue mengerutkan kening, formasi terlarang. Namun, Suyi tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa izin. Di dunia yang gelap ini, sebuah lentera bersinar sendirian, memancarkan cahaya dan bayangan pucat. Sosok dengan lentera muncul dari udara tipis. Jangan panik, kalian berdua, tuanku telah mengundangku, dan kuharap kedua sahabat itu akan pergi ke Gunung Gantung, di luar kota untuk menemuimu. Pria tua berbaju abu-abu itu membuka mulutnya, suaranya serak seperti gesekan zigzag. Siapa tuanmu? Mata bintang Yuxue dalam dan dingin seperti es. Ketika kalian berdua tiba, kamu akan tahu. Lelaki tua berbaju abu-abu berkata, jika kalian berdua menolak, jangan salahkan lelaki tua itu karena meminta kalian berdua pergi. Dia memegang lentera kertas putih di tangannya, dan sosoknya samar dan ilusi seperti kabut, sangat aneh. Suyi mendengus dan berkata, ini Tian Seceng, apakah kamu tidak takut mati? Pria tua berbaju abu-abu itu tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya mengerti, dengan senyum tajam di wajahnya, dan berkata, dalam situasi saat ini, penjaga malam tidak akan berani menyinggung kita, jika tidak, penjaga malam tidak akan berani menyinggung kami. Saya tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Suyi tidak bisa menahan tawa, melihat sekeliling, dan bercanda, teman, apakah ini benar? Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut. Setelah itu, seorang pria parubaya berjubah kain muncul begitu saja di dunia yang gelap dan mati ini. Itu adalah penjaga malam. Pria tua berbaju abu-abu mengubah wajahnya tiba-tiba, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, orang tua ini ada di sini karena perintah Tuan untuk mengundang kedua temannya ke punggungan gantung di luar kota. Silakan juga bertanya, sangat mudah untuk orang dewasa. Meskipun dia dengan hormat menyebut, orang dewasa, parubaya dengan jubah kain, perilaku, perkataan, dan perbuatannya tidak sopan. Jubah kain setengah baya tidak peduli tentang ini. Dia memandang Suyi dan berkata, aku membuatmu tertawa. Suyi menghela nafas pelan dan berkata dengan simpatik, terlihat bahwa pengadilan ilahi Xuanming memang telah memberimu banyak tekanan selama ini, sedemikian rupa sehingga sekarang, bahkan seekor katak pun dapat berani memamerkan kekuatannya di kota ini. Pria tua berbaju abu-abu itu mendengus dingin dan berkata, teman, bicaralah dengan lebih sopan. Jubah kain setengah baya masih mengabaikannya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, untungnya kamu ada di sini, mulai malam ini, aku tidak lagi harus mentolerirnya. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, Tuan, apa maksudmu? Pria parubaya berjubah kain itu terdiam dan berjalan menuju pria tua berbaju abu-abu itu. Ambil satu langkah. Ledakan. Pria tua berbaju abu-abu itu benar-benar berubah. Di rongga matanya yang kosong, dua kodok, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba bersinar, memancarkan dua pelangi tajam. Tampilan jubah kain parubaya setenang Gletser yang tidak meleleh selama 10.000 tahun, dan dia mengangkat tangannya sesuka hati. Ledakan. Pelangi hitam dan putih runtuh. Sosok lelaki tua berbaju abu-abu itu tertangkap di depan jubah kain parubaya. Yang mulia,
Anda tahu bagaimana melakukan ini. Pria tua berbaju abu-abu itu berteriak ngeri. Berubah menjadi abu dan tertiup angin. Hanya tersisa satu kepala, yang dibawa di tangan jubah kain parubaya. Dari awal hingga akhir, jubah kain parubaya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tembakannya biasa saja, tanpa kekuatan apapun. Yusue terkejut dengan adegan ini, mengingat apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya. Di Serakius hari ini, penjaga malam hampir tak terkalahkan. Jubah kain setengah baya mengangkat tangannya dan melemparkannya. Dengan desir, kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu terlempar ke udara seperti bola, menembus langit malam, dan menghilang di kejauhan. Su Yi berkata, seharusnya ada banyak karakter dari pengadilan ilahi Xuanming di kota ini sekarang, kan? Jubah kain setengah baya itu mengangguk dan berkata, malam ini, mereka semua akan mati. Sebuah kalimat yang sangat hambar. Sementara Yuxue masih memikirkan pertumpahan darah seperti apa yang harus dimulai oleh penjaga malam ini. Su Yi bertanya dengan penuh minat, berapa lama? Jubah kain setengah baya berkata, mengapa kamu peduli tentang ini? Su Yi menunjuk Yusue di sampingnya dan berkata, dia sangat tertarik dengan kekuatanmu. Pria parubaya berjubah kain itu terkejut, dan berkata, ini hanya ikan kecil dan udang, tidak ada yang terlihat, paling banter, dalam 3 jari, bisa dibersihkan. 3 jari, Yuxue terkejut. Terlebih lagi, perlu untuk membunuh pembangkit tenaga listrik pengadilan ilahi Xuanming. Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, bukan kesulitan biasa. Tapi saya melihat seorang pria parubaya dengan jubah kain mengibaskan lengan bajunya. Yusue tanpa sadar melihat ke ketinggian. Di langit malam yang diselimuti langit di atas kota Tianshui, kekosongan yang sulit dilihat oleh biksu biasa, aura aturan dan kekuatan yang samar bergerak saat ini. Di mata Yusue, Anda dapat melihat rantai aturan yang tak terlihat, menyapu ke berbagai tempat di kota, dan aturan itu berlalu dengan cepat. Aturan dan rantai itu misterius dan tidak jelas, dan nafas yang tersisa sedingin malam. Yusue merasakan penindasan hanya dengan melihatnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatan seperti itu jelas merupakan kekuatan aturan yang ditekan di bawah Tian Seceng. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan alam harmoni yang mendalam. Akan sia-sia membunuh karakter-karakter itu dengan aturan pemusnahan, asal Fengdu. Su Yi berbisik. Jubah kain setengah baya mengangguk dan berkata, meskipun itu tidak layak, tetapi hanya dengan cara ini kita dapat membunuh dengan bersih dan tidak meninggalkan satupun. Sementara mereka berbicara, di sebuah istana megah di Tian Seceng. Sekelompok setan sedang bersenang-senang di pesta dan berpesta. Tiba-tiba, rantai jatuh entah dari mana. Seperti rantai penghakiman dari surga. Ada total 35 pembudidaya iblis yang hadir, semuanya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Suara hiruk-pikuk berakhir dengan tiba-tiba. Gadis penari dan musisi sangat ketakutan sehingga mereka jelas tercengang. Setelah setengah suara, jeritan melengking terdengar. Di gua tersembunyi yang ditutupi dengan formasi terlarang. Setan besar dengan kultivasi kekaisaran sedang mempraktikkan teknik memanen yin dan mengisi kembali yang. Tiba-tiba, rantai abu-abu jatuh. Kemudian terdengar jeritan melengking dan ketakutan, tempat tidur terkoyak, dan seorang wanita yang hampir telanjang berjuang untuk bangun dari tempat tidur, tetapi mungkin dia ketakutan berlebihan, lututnya melunak dan dia jatuh untuk duduk di sana. Adegan serupa terjadi di berbagai area kota salju langit yang diselimuti malam ini pada waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah kengerian dari hukum pemusnahan. Yang terbunuh bahkan tidak akan meninggalkan mayatnya. Dan gerakan yang disebabkan oleh aturan pemusnahan hanya diketahui oleh beberapa kaisar yang telah mencapai level misterius. Seperti Yun Songzi di Aula Huangquan, Lu Changming di Aula Mengpo, Del. Tetapi bahkan monster tua ini tidak menemukan apapun ketika mereka mencoba menemukan alasan mutasi ini. Karena mutasi semacam itu tidak ditujukan pada mereka, dan itu terjadi dengan cepat dan berakhir dengan cepat, itu menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 3 jari. Itu dia. Di jalan yang panjang, sepi dan sunyi itu, seorang pemuda berjubah kain angkat bicara. Apakah itu mati? Yuxue mau tidak mau bertanya. Jubah kain parubaya itu mengangguk, ekspresinya kusam, dan dia tampak terlalu malas untuk membicarakan masalah sepele ini. Apakah Anda ingin kembali untuk minum lagi? Dia menatap Su Yi. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, lupakan saja, tempatmu terlalu membosankan dan membosankan. Ketika aku kembali dari Youdu, belum terlambat untuk memilih tempat yang baik untuk minum. Jubah kain setengah baya berdengung, dan sosok itu menghilang begitu saja. Penjaga malam ini, sangat tenang. Aku ragu bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan membuat suasana hatinya berubah-ubah. Yuxue menghela nafas pelan. Su Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo cari penginapan dan istirahat yang baik. Karena itu, dia telah melangkah maju. Yuxue mengikuti. Sesaat, di kejauhan, sesosok terbang di malam hari. Saat dia melihat Su Yi dan Yuxue dari kejauhan, sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama,
Su Yi juga melihat orang itu datang, dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Pengunjung itu berjanggut abu-abu, memakai mantel bulu, dan berpipi tipis. Dia adalah sesepuh tertinggi ketiga dari Balai Mengpo, Lu Changming. Lu Changming jelas terkejut saat mengenali Su Yi. Dia menstabilkan pikirannya, tersenyum dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, kemanusiaan adalah, di mana dunia tidak akan bertemu, tidak terlihat selama beberapa bulan, gaya Su Gongzi bahkan lebih baik dari sebelumnya. Su Yi melirik Lu Changming dengan ringan dan berkata, aku kebetulan bertemu Yuan Lining ketika aku memasuki kota hari ini. Hati Lu Changming sangat rumit. Pada awalnya, demi kepentingan Su Yi, dia disingkirkan dari identitas penatua tertinggi oleh Mo Wuhen, penyeberangan sungai. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.